ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Lalu Syekh rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini akidah yang sangat-sangat agung sekali, yang Allah telah memfitrahkan makhluk, manusia dan haiwan, mengetahui Rabbnya itu di atas. Kalau mau tahu, tanya kepada hati kita dengan jujur. Ketika kita mengucapkan Allah atau ya Tuhan, atau orang-orang kafir mengatakan ya Tuhan, kemana hatinya itu berjalan? Ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau ke atas? Dengan jujur manusia akan menjawab hatinya akan berjalan ke atas. Karena Allah telah memfitrahkan kepada manusia dan hewan untuk mengetahui Rabbnya, bahwa Rabbnya di atas sekalian makhluknya, terpisah dari makhluknya. Karena Arsy adalah makhluk Allah yang paling agung, paling besar, paling tinggi dari seluruh makhluk Allah. Dan Allah di atasnya, di atas sekalian makhluknya. Tidak bersama makhluknya, apalagi di bawah makhluknya. Sebagian manusia dari orang-orang yang rusak fitrahnya mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Berarti Allah ada di jalan-jalan, ada di pasar, ada di perut-perut hewan. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikatkan. Allah ada di atas arsy, ada zatnya, ilmunya di mana-mana. Ilmunya meliputi segala sesuatunya. Zat Allah di sana. Seorang budak perempuan pernah ditanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dan lain-lain, Aina Allah, di mana Allah? Budak perempuan itu langsung menjawab, Fis sama, di atas langit, yakni di atas arsy-Nya. Siapa saya? Mana ana? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada tuannya budak itu, A'tiqha fa innaha mu'minatun. Merdekakan dia karena dia seorang wanita mukminah. Kata ulama, mafhumnya sebaliknya, orang yang tidak meyakini Allah di atas langit, di atas sekalian makhluknya, dia istiwa 'alal 'arsy, maka dia bukan mukmin dan mukminah. Untuk menghukumi orang per orangnya harus ditegakkan hujjah. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surat Thaha ayat 5. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di 7 tempat. Di 7 tempat Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah memilih, pilihan Allah, dan ini sifat perbuatan Allah untuk istiwa 'alal 'arsy. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kamu ada siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istiwa 'alal 'arsy. Lalu dalam surat Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, seperti ayat sebelumnya. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 2,
Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsy. Ya. Kemudian dalam surat Ar-Rahman tadi, dalam surat Taha tadi ayat 5, dalam surat Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, itu yang ke-5. Kemudian dalam surat Al-Furqan yang ke-6, ya, ayat 59. Yang kelima surat Furqan. Thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Kemudian dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian terakhir dalam surat Al-Hadid ayat 4, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Diulang-ulang, thumma istawa 'alal 'arsy, yang menunjukkan sifat ini secara hakiki. Allah istiwa 'alal 'arsy, bukan menguasai seperti dikatakan oleh ahli bid'ah dari Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti kerancuan dan bid'ah mereka, mengatakan Allah menguasai arsy. Kalau menguasai, Allah bukan hanya menguasai arsy, tapi menguasai seluruhnya, karena Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbnya sekalian alam. Dikhususkan arsy menunjukkan bahwa Allah istiwa secara hakiki, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang firman-Nya ini di dalam Al-Quran sampai 7 kali di 7 tempat, yang menunjukkan bahwa salah satu sifat Allah Tabaraka wa ta'ala adalah al-istiwa alal arsy secara hakiki. Dan Allah disifatkan dengan al-ulu, di pihak yang tinggi sana. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, tidak akan bersama dengan makhluknya atau di bawah makhluknya, tidak. Allah terpisah dari makhluknya. Karena itu Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian Syekh membawakan beberapa ayat yang menunjukkan Allah di atas sana. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah berfirman kepada Isa dalam surat Ali Imran ayat 55, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, yakni akan mengangkatmu. Wafat di sini bukan mematikan, tapi diangkat. Wa rafi'uka ilayya, kepada aku yang mengangkatmu, yakni hai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Mengangkat itu pasti dari bawah ke atas. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 158 Allah berfirman bahwa Isa diangkat oleh Allah kepadanya, menunjukkan Allah ada di atas. Kemudian dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salih yarfa'uhu wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Kepada Allah naik perkataan yang baik dan amal saleh diangkatnya, menunjukkan bahwa Allah berada di pihak yang atas sana. Kemudian orang yang pertama kali mengingkari Allah berada di atas langitnya, di atas arsy-Nya, adalah Fir'aun. Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada Fir'aun bahwa Allah ada di atas langit, di atas arsy, di atas sekalian makhluknya. Karena arsy adalah makhluk Allah tertinggi dan terbesar. Maka Fir'aun dengan kekufuran dan kedurhakaannya memerintahkan
menterinya, salah seorang menterinya yang bernama Haman, untuk membuat menara yang tinggi agar ia dapat naik dan melihat Tuhannya Musa. Menunjukkan bahawa Musa alaihi salatu wassalam telah memberitahukan kepada Fir'aun bahawa Allah di atas. Karena itu Fir'aun berencana membuat bangunan yang tinggi agar ia dapat naik dan melihat Tuhannya Musa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Haman nubni li sarhan la'alli ablugul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, buatkanlah untukku sarhan, yakni seperti bangunan yang tinggi, la'alli, agar aku ablugul asbab, dapat menaik sana. Ada jalan untuk naik, agar aku naik sampai ke langit, ke atas, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Dan aku mengira bahawa Musa itu berbohong. Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang telah memberitahukan kepadanya bahawa Allah di atas. Karena itu dengan sangat durhaka Fir'aun ingin merencanakan membuat bangunan yang tinggi untuk melihat Tuhannya Musa di sana. Dan kata ulama, bahkan para pembesar ulama mengatakan ini adalah ayat yang menjelaskan dan menjadi sebesar-besar hujjah bahawa Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas zatnya. Zatnya itu di atas. Sebab kalau Nabi Musa memberitahukan Allah ada di mana-mana, pasti Fir'aun akan mencari Allah di rumah-rumah Bani Israel dan di jalan-jalan di kota Mesir. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberitahukan Allah ada di atas. Karena itu Fir'aun merencanakan membuat bangunan yang tinggi agar dia dapat naik ke atas untuk melihat Tuhannya Musa. Karena dia meyakini Musa ini bohong. Maka Fir'aunlah orang pertama atau yang termasuk dari orang-orang pertama yang telah rusak fitrahnya dan mendustakan Allah ada di atas. Siapa yang mendustakan Allah ada di atas langit, maka ia telah mengikuti sunnahnya Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat dan surat yang lain, surat Al-Mulk ayat 16 dan 17, A'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ini pun sebesar-besar ayat, sebesar-besar hujjah bahawa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang fis sama? Allah katakan. Huruf fi di sini maknanya ala. Karena seringkali dalam bahasa Arab huruf fi bermakna ala atau sebaliknya. Yang dimaksud fis sama adalah ala sama, berada di atas langit. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Yakni di atas langit maksudnya di pihak yang tinggi, di atas arsy. Dia akan menenggelamkan kamu ke bumi. Am amintum man fis sama, diulang lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena man di sini tidak bisa diterjemahkan dengan malaikat. Karena kita tidak diperintah untuk takut kepada malaikat. Kita diperintah untuk takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti huruf man di sini tidak bisa diterjemahkan lain kecuali Allah. Dan manusia tidak akan aman dari azab atau siksaan Allah. Allah mampu menenggelamkan mereka. Apa kalau diterjemahkan malaikat mampu menenggelamkan makhluk tanpa seizin Allah, tanpa Allah yang mengizinkannya, tanpa kehendak Allah? Tentu tidak bisa.
Allah lah yang menenggelamkan manusia dan mengirim kepada manusia hujan batu. Maka itu diulang-ulang oleh Allah. Aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dari zat yang ada di atas langit, yakni di atas sekalian makhluknya? Ini menunjukkan sifat yang sangat besar sekali. Kemudian Al-Imam membawakan beberapa ayat lagi tentang sifat ma'iyah, penyertaan Allah. Yang dimaksud adalah pengawasan dan ilmu Allah kepada makhluknya secara umum dan secara khusus kepada orang-orang yang takwa kepadanya dari para nabinya dan orang-orang yang beriman. Allah menyertai, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu bukan zatnya, tetapi ilmu Allah, perhatian Allah, pengawasan Allah, pertolongan Allah Jalla wa'ala. Seperti kita mengatakan berjalan dan bulan purnama, kita mengatakan bulan bersama kita. Padahal bulan di mana, kita di mana. Tapi kita katakan bulan berjalan bersama kita. Kita berjalan bersama bulan. Atau seorang ayah tinggal di atas, anaknya di bawah. Anaknya menangis, nak jangan takut, bapak bersamamu. Padahal bapaknya di atas, anaknya di bawah. Maksudnya apa? Bapak selalu mengawasi dan menyertai kamu dalam